Nah, selanjutnya gini. Semisalnya kita kan ini ngebahas fungsi eksponensial ya. Eksponensial ininya adalah bentuk fungsi. Jika saya semisal punya fungsi namanya fx, kemudian ada fungsi yang lain namanya gx, bentuknya adalah fungsi eksponensial, sebenarnya bentuk fungsi apapun ya bisa. Tapi karena kita masih membahas ini, nah jika ada sebuah pernyataan gini, fungsi fx berada di atas fungsi gx gitu. Maka makna daripada kalimat ini artinya fungsi fx itu lebih dari gx. Maka berlaku pula untuk fx berada di bawah fungsi gx. Ini diartikan seperti apa? Fx kurang dari gx. Jadi saya ambil contoh. Contoh interval nilai x yang memenuhi. Jadi kita umumnya kalau persamaan memang kita harus mencari x-nya tuh harus berapa gitu kan, agar memenuhi persamaan. Nah, ini agar memenuhi fungsi fx berada di atas fungsi gf dengan fx-nya. Fungsi fx itu 5 pangkat x kuadrat min x plus 5. Kemudian dia berada di atas fungsi gx, yaitu 1/5 pangkat min x min 8. Jadi diketahuinya tuh fungsi fx ini berada di atas fungsi gx. Nah, berarti bisa kita langsung kerjakan fx pastilah lebih dari gx gitu. Karena kalau digambarkan semisal ya fungsi linear bentuknya fungsi eksponensialnya ini gx. Ini fx. Benar, ini gx. Lalu ada fungsi di atasnya lagi ini fx. Maka dia pasti lebih besar daripada gx-nya gitu kan? Karena berada di atasnya gitu. Nah, kita masukkan 5 pangkat x kuadrat min x plus 5 lebih dari 1/5 pangkat min x min 8. 1/5 ini adalah 5 pangkat min 1 min x min 8. Yang ini tetap 5 pangkat x kuadrat min x plus 5 lebih dari karena sudah bentuk belum ya, ini bisa dikalikan 5 pangkat x plus 8. Yang ini tetap 5 pangkat x kuadrat min x plus 5. Maka setelah itu bentuk umum yang persamaan yang pertidaksamaan yang sebelumnya, maka ini bisa turun x kuadrat min x plus 5 lebih dari x mi plus 8. Pindahkan ke ruas kiri x semua. Kalau bentuk seperti ini pindahkan ke ruas kiri semua. Plus 5 min x min 8 sama dengan 0. Oke. Berapa ini? Kita hapuskan. X kuadrat min 2x min 3. Kok sama dengan lebih dari 0. Kita faktorkan. X
3 kali 1. Negatif, positif. Min 3 kali 1. Min 3, min 3 ditambah 1, min 2. Lebih dari 0. Setelah itu, oke, saya hapuskan yang ini. Ini saya hapus karena nggak yang dipakai. Saya pakai ini. X min 3 kali X plus 1 sama dengan 0. Jadi kita cari pembuat 0. Pembuat 0 ini maksudnya apa sih? Biar kita tahu nilai itu bernilai 0 saat di mana. Setelah itu baru kita temukan hasilnya dari garis bilangan. Jadi dapatnya X sama dengan 3 atau X sama dengan min 1. Nah, habis ini kita buat garis bilangan. Yang kecil berada di sebelah kiri, yang besar di sebelah kanan. Kalian kalau udah biasa dengerin saya ngomong kayak gitu, 0 ada di sini, kita masukkan ke dalam persamaannya. Langsung aja 0 kali min 3, 0 kurangi min 3, min 3, min 3 dikali 0 plus 1 kan 1. Hasilnya negatif, berarti dari sini negatif. Ini positif, positif. Kalau di sini negatif, negatif, positif, negatif, positif. Jadi selalu selang-seling. Kalau ada 3 titik pembuat nolnya, maka terus selang-seling seperti itu. Jadi temukan satu yang daerahnya nilainya apa, ikut yang lainnya, tinggal mengikuti plus, min, plus, ini plus, kayak gitu. Setelah itu tandanya, ingat, yang membuat kita memilih adalah bentuk pertidaksamaannya lebih dari ambil yang plus. Nah, karena tidak ada sama dengannya, maka ini bolong kayak gitu kan selalu saya omongin. Maka daerahnya yang diarsir alias ini. Ini himpunan penyelesaiannya, iya, langsung aja himpunan penyelesaiannya, yaitu X kurang dari ke kiri kurang dari min 1 atau X lebih dari 3. Selesai. Semudah ini membahas tentang fungsi eksponensial berada ini. Ini salah satu hal yang paling sering di pertidaksamaan juga. Semisal di sini fungsi, pakai hitam aja. Fungsi fx. Ada fungsi fx. Grafik fungsi ini pasti grafiknya karena fungsi ya. Berada di atas sumbu X. Artinya karena dia berada di atas sumbu X gitu kan, lihat ya, ini sumbu X, ini sumbu Y gitu kan, lihat dia pasti berada di sini bentuknya, pokoknya harus di atas sumbu ini kan, X harus berada di atas sumbu X. Ini grafik fx tuh harus banget di atas sumbu X gitu mintanya, katanya gitu di sini. Artinya apa? Fx itu kan maksud daripada fx itu kan biasanya kalau menuliskan sebuah fungsi kan fx misalnya ya 2 pangkat x gitu ya. Nah ini kan bukan lagi fx itu kan sebuah fungsi ya. Kalau penulisan umumnya y sama dengan 2 pangkat x gitu ya, bentuk fungsi yang lain. Artinya y nya gitu kan, si fx ininya, y nya ini 0 kan di sini, lebih nggak boleh sama dengan iya. Fx nya artinya pernyataan ini fx nya atau si y ini lebih dari 0 karena berada di atas fungsi x gitu kan, berada di atas fungsi sumbu x gitu. Nah, sedangkan jika permintaannya adalah berada fx nya, fungsi grafik fungsi fx berada di bawah sumbu X. Nah, berarti grafiknya ada di sini gitu kan. Entah bentuknya bagaimana. Nah, seperti ini. Itu artinya apa? Fx-nya
kurang dari 0. Kok tidak sama dengan? Kan nggak boleh, mintanya berada di atas, bukan nempel pada sumbu X. Kalau pernyataannya kayak gitu, nempel baru sama dengan. Grafik fungsi fx nempel gitu kan, berada atau nempel itu bersinggungan begitu kan di sumbu X, itu kan baru fx nya sama dengan 0, berarti nempel gitu ya. Tapi itu nggak ada ya, kita cuman 2 ini yang kemungkinan besar ada gitu ya, bukan nggak ada ya, seperti ini intinya. Mau kasih contoh aja ya, saya mau yang gampang-gampang aja, kita cari yang gampang dulu. Semisal fx berada di, saya pilih yang di bawah ya, di bawah sumbu X, artinya fx nya diketahui 7 pangkat 3x min 343. Karena kita tahu dia di bawah sumbu X, maka fx kurang dari 0. Maka 7 pangkat 3x min 343 kurang dari 0. Nah ini kan yang satu bukan bentuk pangkat ya, kita pindahkan ke ruas kanan 3, 4, 3. Karena dia belum bentuk pangkat, kita buat dia jadi bentuk pangkat. Caranya gimana? Cara mencari bentuk pangkat itu pakai pohon faktor, karena angkanya besar, kalian nanti capek. 3, 4, 3 pohon faktor. Dia basisnya berapa? 7. 3, 4, 3 bagi 7. Aduh, berapa ini? 4 ya? Iya enggak sih? 4. 7 kali 5 kan 35, jadi 4. 4, sisanya bagi 7, 4. 28, sisanya 63. 63, 7 ya? 7 kali, salah deh, 7 kali 9. 9. Nah ini 49. Setelah itu 7 lagi ya? 7 kali 7. Nah berarti 7 pangkat 3. Nah di sini 7 pangkat 3, yang ini 7 pangkat 3x, maka 3x kurang dari 3, x kurang dari 3 bagi 3, 3/3, maka himpunan penyelesaiannya langsung aja x kurang dari 1.